Apakah ini bisa dikonsumsi oleh wanita atau ibu-ibu gitu ya? Takutnya memang itu tidak boleh juga dikonsumsi oleh wanita. Nah, bagaimana dok untuk produk Porhan ini? Ya, sebenarnya ini kita bicara dua hal. Satu komponen khasiat dan kedua marketing. Terkait dengan komponen, komponen yang kita sebutkan tadi bisa diminum laki-laki dan perempuan. Jadi ini belum bicara marketing ya. Jadi bisa diminum laki-laki dan perempuan. Kenapa? Karena memang kalau untuk wanita efeknya apa sih kalau untuk terkait sama hubungan suami istri? Ya, ini pelumasan. Karena ada wanita yang secara lidu itu, maaf ini agak bicara agak sensitif ya. Ketika mau berhubungan suami istri itu pelumasannya kurang. Ya, sehingga malah tersiksa sendiri. Karena kalau pelumasan kurang itu nyeri dan lain sebagainya. Nah, komponen dalam herbal yang tadi kita sebutkan itu akan memperbaiki pelumasan di organ kewanita. Sehingga itu kenapa bisa pelumasan itu produksi? Karena libidonya bagus. Kalau ada gairah, maka yang namanya pelumasan itu akan produksinya bagus. Makanya wanita bisa minum ini. Ini tidak hanya laki-laki. Kalau laki-laki gimana? Oh, untuk memperbaiki ereksi, memperbaiki potensi seksual, libido dan sebagainya. Perempuan bisa. Nah, ini terkait sama tadi yang kayu aqua, maka dan sebagainya itu laki perempuan bisa minum. Nah, kenapa kemudian ini kok cenderung tadi membahas untuk laki-laki? Karena masalah marketing. Jadi marketing kita itu memang ini produk untuk laki-laki dan tentu saja namanya produk itu kan selalu harus punya apa namanya spesifikasi gitu kan. Contoh misalnya begini, di penyakit jantung itu ke orang seringkali dikasih yang namanya pengencer darah. Nah, pengencer darah itu biasanya aspilet atau asam asetil salisilat. Aspilet, askardia, atau apa mereknya macam-macam. Itu dosis 80 miligram sampai 100 miligram biasanya. Nah, itu fungsinya mengencerkan darah bagi penderita penyakit jantung, jantung koroner biasanya. Nah, pada asam asetil salisilat ini khasiatnya tidak hanya untuk jantung saja, tapi juga untuk penurun panas. Makanya ada asam asetil salisilat dengan merek lain yang isinya itu sama, tapi untuk turun panas. Mungkin Bapak-Bapak Ibu di sini tahu yang namanya produk ini agak menyebut produk ya, Bodrexin. Ya, Bodrexin itu isinya turun panas. Biasanya diminum untuk anak-anak. Dosisnya juga 80 miligram. Isinya asam asetil salisilat. Sama persis dengan obat jantung yang diberikan dokter yang namanya Aspilet, generiknya gitu ya, generiknya itu Aspilet. Itu sama persis isinya dengan Bodrexin. Tapi Aspilet walaupun isinya sama persis dengan Bodrexin selalu diresepkan dokter untuk penyakit jantung. Sementara Bodrexin biasanya dikasihkan anak-anak yang demam. Nah, kalau misalnya si di rumah itu eyangnya yang sakit jantung, Mbah Putri atau Mbah Kakungnya sakit jantung. Terus aspiletnya habis. Tiba-tiba di kota obat itu aja Bodrexin cucunya. Kira-kira boleh minum nggak? Kalau saya ada di situ, saya bilang minum aja Mbah, itu isinya sama. Ya, itu karena saran medis gitu ya. Tapi secara marketing kan selama ini Bodrexin itu turun panas, Mbahnya mungkin juga akan nolak. Wah, ini kan obatnya cucu buat turun panas, masa obat jantung dikasih turun panas? Oh, enggak begitu. Secara komponen ini bisa sakit jantung, bisa juga untuk turun panas. Nah, sebaliknya, misalnya si kecil lagi panas, Bodrexinnya habis, yang ada obat jantungnya mbahnya, ya yang tadi isinya sama tadi. Kalau ibu-ibu yakin saya nggak berani itu ngasih obat itu. Wah, masa anak demam dikasih obat jantung mbahnya, gitu kan? Nanti gimana jantungnya? Padahal isinya sama, gitu kan? Kalau saya yang ada di situ, minum aja, efeknya sama kok, isinya sama, hanya marketingnya aja yang berbeda. Nah, sama juga dengan produk ini. Jadi secara marketing memang arahnya vitalitas laki-laki. Ini menunjukkan kenapa? Karena memang yang banyak masalah itu laki-laki, yang biasa nanggung stres, yang biasa diabetes itu kebanyakan laki-laki. Makanya pasarnya laki-laki, ibu-ibu itu jarang lah kena kayak gitu-gitu. Punya masalah seksual apa itu jarang lah. Yang banyak rewel itu memang laki-laki. Makanya obatnya ini didesain untuk laki-laki. Tapi apakah ibu-ibu boleh minum? Boleh, dan ada khasiatnya dan juga mendukung potensi seksual dari kalangan wanita. Cuma kan kadang-kadang kalau ini dijual dengan marketing wanita, wanita itu kan pemalu. Ya, jadi kalau
ini bisa mendukung libido wanita gitu kan, rata-rata malu gitu ya, kok seperti dieksploitasi. Tapi kalau laki-laki itu memang nggak tahu malu. Jadi kalau ada masalah, ah ini produknya ini gitu ya. Ya karena memang itu masalah, dia punya kewajiban untuk namanya membahagiakan istri gitu ya. Demikian nih jawaban terkait dua sisi tadi, ya marketing sama komponen khasiatnya.